Hai sahabat Madura, proyek kali ini membuat rak sudut minimalis 4 susun berbahan dasar kayu jati Belanda. Penasaran seperti apa saya membuatnya? Ini cara saya. Oke sahabat Madura, hal yang pertama saya lakukan meratakan sisi bagian edging menggunakan hand planer. Supaya presisi, usahakan bagian edging di planer serata mungkin. Proses ini adalah proses paling berpengaruh pada hasil jointer nantinya, karena sambungan akan rapi jika pertemuan kedua sisi edging ini rapat. Saya lakukan hal yang sama sesuai berapa kebutuhan project yang kita kerjakan. Setelah semuanya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu pertemuan kedua sisi edging tersebut. Usahakan rapi. Lalu tahapan selanjutnya saya akan melakukan proses penyambungan papan ini. Dan lem yang saya gunakan yaitu lem Presto DN. Pada tahapan penyambungan papan ini, saya menggunakan bantuan alat pipe clamp atau bisa disebut butt clamp, sehingga memudahkan kita dalam proses penyambungan dan hasilnya pun nanti bisa maksimal. Tuangkan lem dan usahakan lem merata pada bagian edging kayu tersebut. Setelah dirasa tersusun rapi, sebelum kita klem, saya sediakan multiplex sebagai ganjelan supaya tidak merusak sisi edging papan yang akan kita klem. Lalu kita kencangkan baut klem tersebut sesuai dengan standar yang kita inginkan. Supaya tidak terjadi bending atau bengkok, saya timpa lagi dengan klem dari sisi bagian atas. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita jangan lupa untuk membalikkan papan tersebut supaya mempermudah kita untuk membersihkan lem, karena sifat lem ini mudah dan cepat kering. Lalu diamkan papan ini kering kurang lebih 20-30 menit. Dan setelah kering kita lakukan proses yang selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya setelah papan-papan tersebut sudah tersambung dengan rapi dan sudah betul-betul kering, kita lanjutkan dengan proses planer supaya memiliki ketebalan yang sama. Yang perlu kita perhatikan antara pertemuan kedua sisi supaya memiliki ketebalan yang sama, kita planer secara merata dan usahakan tidak terlalu dalam ketika menyerut papan tersebut. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu saya lanjutkan pada proses pemotongan, dan saya awali dengan pemotongan crosscut dengan panjang 35 cm. Jadi papan ini menjadi 3 bagian seukuran 35 cm. Sesuai dengan yang kita butuhkan, project ini membutuhkan 9 buah papan berukuran 35 x 35. Sedangkan kalau kita potong crosscut, papan tersebut menjadi 3 bagian, sehingga hasilnya pun pas sesuai dengan project yang saya butuhkan. Selanjutnya saya melakukan pemotongan kembali, tapi ini berbeda. Saya potong reef cut
dengan ukuran yang sama, yaitu 35 cm, sesuai dengan project yang kita kerjakan. Lalu saya gunakan gergaji U untuk melakukan pemotongan seperempat lingkaran seperti ini, dan saya lakukan penggergajian secara manual menggunakan gergaji U tersebut. Lalu supaya memiliki pola gambar yang sama, hasil potongan tadi saya gunakan sebagai emalan atau pola untuk menggambar yang berikutnya, dan ini berfungsi sebagai ambalan nanti karena ini merupakan rak sudut yang diletakkan pada sudut kamar atau ruang tamu. Jadi saya buat seperempat lingkaran, dan kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dilakukan pengamplasan. Selanjutnya saya masuk pada proses tahapan perakitan. Saya menggunakan lem dan dibantu dengan menggunakan klem sudut, dan saya mulai merakit bagian-bagian rak tersebut. Lalu saya lakukan pengeboran dengan menggunakan mata bor countersink sebagai jalannya lubang skrup. Pada proyek ini saya tidak menggunakan bantuan paku sama sekali untuk melakukan proses penyekrupan, tapi saya menggunakan klem dan kemudian saya langsung skrup. Lalu pastikan sambungan yang tadi memiliki siku yang akurat. Bentuknya sudah mulai terlihat dan sebentar lagi proyek ini selesai. Lalu saya lakukan pendempulan pada bagian bekas lubang paku supaya tidak kelihatan, dan saya juga melakukan pendempulan pada bekas lubang skrup yang tadi. Dan pada umumnya kayu jati Belanda ini pasti memiliki bekas paku, namun kita bisa mengakali dengan cara mendempulnya. Lalu saya masuk pada tahap proses finishing. Saya menggunakan Wordstein water base warna clear gloss atau disebut dengan natural varnish, atau jika kalian memiliki selera yang berbeda, bisalah gunakan warna-warna lain selain warna natural, yaitu warna dark brown atau yang clear doff bisa, tapi ini sesuai dengan selera. Dan kebetulan pada project ini customer saya pesan yang warna clear glossy. Kemudian saya melakukan proses pemasangan di sudut kamar menggunakan visor untuk nempel ke tembok. Dan project ini sengaja saya bagi dua supaya memudahkan saya ketika memasang. Dan saya lanjutkan pemasangan untuk bagian yang atas. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan aksesoris lainnya selain dari buku, tas, atau yang kalian miliki, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, semoga terbantu dengan channel Madura Furniture. Jika kalian berkenan, berikan saya subscribe, like, dan komentar.